Monggo Bapak Ibu, untuk bisa on cam, khususnya untuk LPPM, monggo agar kita lebih enak. Bu Yudia dan Ibu Nanin, silakan untuk on cam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dakhrina wa maulana Muhammad wa ja'alna min khiyari ummatihi wa min ahli syafa'atihi birahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Hadratil kiram yang saya hormati, Bapak Ibu reviewer yang sudah hadir, yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir memenuhi undangan kami. Yang saya hormati Bapak Kepala LPPM Wonogiri, Bapak Dr. Muhammad Ivan Ariful Fatoni, MSI, dan Kepala Pusat Penelitian dan Riset Ibu Nurul Mahruzah Yulia, serta eh, Pusat Data dan Informasi Ibu Nanin Verina yang saya hormati juga. Syukur Alhamdulillah hari ini mari kita awali dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, karena dengan rahmat taufik kita serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih senantiasa diberikan kesempatan untuk berkumpul dalam acara sosialisasi review proposal hibah internal Wonogiri tahun 2026 dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menuntun dan menunjukkan jalan kepada kita minatul ummati ilan nur, sehingga kita masih tergolong sebagai umatnya yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat pagi dan salam sejahtera juga untuk kita semuanya. Langsung saja. Jadi untuk acara kita pada pagi hari ini yaitu sosialisasi review proposal hibah internal Wonogiri tahun 2026, dan untuk memulai acara pada pagi hari ini, maka mari kita bersama-sama menyimak dan melantunkan sholawat Al-Fatih terlebih dahulu. Kepada yang bertugas, saya persilakan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatimi لنشر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله
terima kasih saya sampaikan. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, melanjutkan agenda kita pada pagi hari ini, yaitu tentang sosialisasi review proposal hibah internal Unugiri tahun 2026, yang nanti ini berkaitan dengan pemaparan terkait mekanisme review, kriteria penilaian, dan serta standar kualitas proposal hibah internal Unugiri tahun 2026 yang akan disampaikan oleh Ketua LPPM Unugiri. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Ivan Ariful Fatoni MSI, saya persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu undangan reviewer yang hadir pada kesempatan kali ini, ada Pak Rusni Hanafi, ada Pak Irsada, Pak Randy Saputra, Bu Romadiana, dan juga Bapak Ibu yang mungkin belum bisa hadir hari ini. Sebenarnya ada kurang lebih 15 reviewer yang kami undang, cuma mungkin karena kesibukan dan juga hari Sabtu mungkin ada kesibukan yang lain, jadi ini mungkin baru beberapa yang hadir. Serta Bapak Ibu dari LPPM Unugiri, Pak Yusuf selaku Kepala Pusat Pengabdian Masyarakat dan Kemitraan, kemudian Bu Yulia di sini sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Publikasi, dan juga Bu Verina sebagai Kepala Pusat Penerbitan dan Rumah Jurnal. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmatnya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan yang sehat walafiat walaupun di Zoom. Kedua kalinya salat dan salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah membimbing kita semua ke jalan yang benar. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita adakan sosialisasi. Awalnya agenda ini dilaksanakan hari kemarin hari Kamis kalau nggak salah. Namun karena masih ada penyesuaian sistem dari aplikasi kami, jadi belum bisa kami laksanakan sehingga kami undur di hari Sabtu ini. Mohon maaf yang sebelumnya. Langsung saja ini kita sharing saja, ini tidak perlu terlalu formal Bapak Ibu, ini hari Sabtu. Jadi saya yakin Bapak Ibu juga di rumah semua ini. Mungkin ada beberapa yang juga di kampus. Pertama-tama kami dari LPPM Unugiri terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu reviewer dari perguruan tinggi eksternal yang sudah berkenan kami repoti, sudah berkenan untuk membantu kami dalam hal penyeleksian atau memberikan masukan saran terhadap proposal baik penelitian maupun pengabdian yang ada di Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri. Jadi penelitian internal ini rutin kami adakan setiap tahun Bapak Ibu. Nah, sebelumnya hibah internal ini biasanya kita selenggarakan di awal tahun di bulan Januari, Februari itu biasanya kita buka bulan-bulan itu. Namun ada penyesuaian jadwal karena kita itu mendahului BIMA Bapak Ibu. Jadi di Kemdikti Saintek itu kan sebentar lagi akan dibuka untuk hibah BIMA. Nah, makanya dari kami ini juga lebih awal. Jadi lebih awal penerimaan untuk proposal tahun 2026 itu kita ajukan di bulan 10-11 ini. Mulai bulan 10 kemarin kita buka call for proposal. Nah, dari yang kita buka ada sekitar 48 proposal yang masuk.
dari sistem kami dari 48 penelitian nggih. Kalau yang pengabdian kemarin saya cek ada 38 proposal. Oke. Ini memang dari dosen-dosen internal kami kita persiapkan proposal-proposal ini sebagai persiapan Bapak Ibu, sebagai persiapan nantinya bisa diteruskan ke hibah eksternal. Dalam hal ini yang akan dibuka di Kemdikbudristek itu adalah di Bima seperti itu. Nah, tapi juga tidak menutup kemungkinan juga diajukan di Litbang untuk yang prodi-prodi atau dosen-dosen yang keagamaan seperti itu. Nah, itulah alasannya kenapa di tahun 2025 ini kami buka 2 kali pembukaan untuk hibah internal. Jadi kemarin di awal tahun, kemudian ini di akhir tahun untuk kegiatan di tahun 2026. Jadi memang ada percepatan seperti itu untuk timeline-nya. Oke, Bapak Ibu, kami berharap nanti dari sosialisasi yang akan kami laksanakan ini dapat menjadikan ini ya petunjuk bagi Bapak Ibu yang akan melaksanakan review sehingga nanti reviewnya dapat jalan dengan lancar, dan jika nanti ada kendala atau ada pertanyaan boleh nanti bisa sharing di grup yang sudah kami buat. Langsung saja nih Bapak Ibu, langsung saya coba untuk share screen di aplikasi Pintar. Izin share screen. Oke. Sudah terlihat ya Bapak Ibu? Oke. Bapak Ibu bisa mengakses pintar.unugiri.ac.id nggih. Jadi alamatnya ini tentunya Bapak Ibu yang sudah pernah untuk mereview dari proposal-proposal kami sudah pernah mengakses dan sudah memiliki akun nggih. Bagi yang belum nanti akan kita buatkan. Namun yang sudah, kalau misalkan tidak bisa login nanti akan kita reset passwordnya nggih. Atau nanti kita reset saja semuanya, kita seragamkan dulu, nanti Bapak Ibu bisa ganti password juga bisa. Nah, sementara ini saya coba pakai akun saya. Nah, di sini Bapak Ibu tampilan untuk login aplikasi Pintar, ya, Pusat Informasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dari Wonogiri. Nah, sebelum saya masuk ke aplikasinya, mungkin saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan skema-skema yang kami buka untuk penelitian dan pengabdian masyarakat Wonogiri tahun 2026. Jadi di sini Bapak Ibu bisa klik panduan, di situ yang paling atas di sini ada panduan pelaksanaan penelitian dan pengabdian Wonogiri 2026. Saya rasa tapi Bapak Ibu tidak perlu membaca ini, saya coba tunjukkan saja terkait dengan skema yang kami buka. Oke, yang pertama skema penelitian. Penelitian di tahun ini ada 2 kategori, dari penelitian kompetitif dan penelitian jabatan akademik dosen. Nah, untuk yang kompetitif ini ada 2, yaitu penelitian dosen pemula dan penelitian fundamental. Ya. Ini memang sengaja kami samakan Bapak Ibu untuk nama skemanya itu seperti yang ada di Kemdikbudristek, ada pemula, ada fundamental. Kemudian yang kedua adalah penelitian jabatan akademik dosen. Ini ada hanya 1 skema, yaitu penelitian percepatan jabatan fungsional. Nah, ini kami buka karena ada permintaan dari pimpinan untuk adanya pendanaan bagi dosen-dosen kami yang eligible untuk kenaikan jabatan fungsional. Harapannya
ketika mereka mendapat pendanaan, ini untuk syarat khusus ini sudah aman gitu guys, sudah karena diwajibkan di luaran penelitian ini seperti itu. Nah, ini ada 3 skema untuk penelitian. Kemudian untuk pengabdian ini pengabdian masyarakat tahun ini ada 2 skema, semuanya adalah kompetitif, yaitu skema pertama pemberdayaan masyarakat pemula, yang kedua adalah pemberdayaan kemitraan masyarakat. Oke, ini mungkin yang dari dikti ini sudah familiar ya, terkait dengan perbedaan PMP maupun PKM, Bapak Ibu. Nah, perbedaannya kalau di PMP ini, kalau di skema internal kami, ini terkait dengan aspek yang disasar, Bapak Ibu. Jadi kalau PMP itu hanya satu bidang, yang PKM ini ada 2 bidang atau 2 permasalahan gitu ya. Misalkan di PMP ini hanya bidang produksi saja, misalkan seperti itu. Tapi kalau PKM ini harus ada 2 bidang sasarannya, misalkan bidang produksi pertama, kedua bidang pemasaran, misalkan seperti itu. Nah, itu bedanya untuk aspek atau hal yang akan disasar seperti itu. Jadi nanti di pengabdian ini harus ada peningkatan Bapak Ibu yang bisa terukur setelah melakukan pengabdian. Nanti misalkan PMP yang ditargetkan adalah aspek produksinya. Jadi nanti setelah pengabdian ada peningkatan produksi yang awalnya berapa menjadi berapa, misalkan seperti itu. Kemudian kalau yang PKM, misalkan selain produksi, itu ada mungkin dia memilih pemasaran. Jadi terkait peningkatan sebelum dan sesudah melaksanakan pengabdian untuk pemasarannya. Misalkan seperti itu. Atau bisa juga untuk aspek manajemen. Nah, itu biasanya 3 aspek itu yang diambil. Mungkin yang lain terkait dengan lokasi, terkait dengan syarat ini tidak perlu saya jelaskan karena itu sudah menjadi ini tidak ada di substansi, itu sudah dicek oleh seleksi administrasi. Oke Bapak Ibu, kurang lebih itu untuk skemanya. Kemudian saya langsung masuk ke aplikasi Pintar. Jadi jenengan bisa login aplikasinya. Di sini pakai email pakai email, kemudian input passwordnya. Nanti akan kita share untuk passwordnya. Kemudian login. Nah, di sini tampilan dashboardnya untuk reviewer. Yang atas di sini ada pilihan review penelitian atau review pengabdian seperti itu. Atau bisa juga dipilih di sini. Nah, yang sebelah kanan ini jangan lupa Bapak Ibu untuk tahunnya itu tahun 2026 sekarang. Untuk proposal tahun 2026. Mungkin saat login ini default ke 2025, nanti jangan lupa diubah 2026. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mereview di sini ada riwayat yang sudah direview di tahun-tahun sebelumnya. Oke. Nah, ini penelitian. Kalau pengabdian tinggal klik di sini akan muncul berapa ajuan yang harus jenengan review seperti itu. Nah, kita coba buka yang penelitian penelitian di sini ada 5, artinya saya ditugaskan untuk mereview 5 proposal. Setelah dibuka, di sini ada 5 judul yang sudah ada di akun Bapak Ibu. Nanti bisa tidak urus-urut, silakan yang mana dulu yang akan direview. Nah, di sini ada judul, kemudian di sini pendidikan dan pembelajaran. Ini adalah bidang unggulannya yang dipilih. Nah,
Di atas ini ada status yang belum ditinjau, sedang ditinjau, dan selesai ditinjau. Kalau saya kembali tadi, nanti setelah ini selesai ditinjau atau direview, ini akan masuk selesai kalau sudah selesai. Tapi kalau masih disimpan, ini masuk ke sini sedang ditinjau. Oke, saya langsung buka berkas PDF. Kalau ini Bapak Ibu bisa buka dokumennya, dokumen substansi proposalnya. Ya, memang di sini tidak kelihatan nama penulisnya siapa ya, karena kita double blind review ya. Itupun dengan penulisnya tidak akan bisa melihat reviewernya siapa gitu ya. Nih, kalau di sini saya jelaskan template-nya di penelitian. Ini ada judul, judul penelitian, kemudian abstrak atau ringkasan, berisi urgensi, tujuan, metode, dan luaran. Ya, kemudian kata kunci, pendahuluan. Nah, di sini mencakup latar belakang, pendekatan pemecahan masalah, state of the art, kebaruan, dan peta jalan atau roadmap. Ini pendahuluan. Yang pertama terkait dengan latar belakang, kemudian rumusan masalah. Pastikan Bapak Ibu setiap yang ditanya di template itu sudah terakomodir di isian substansinya. Kemudian pendekatan pemecahan masalah di sini. Kemudian ada state of the art atau kebaruan. Tentunya kalau ada kebaruan berarti harus ada penelitian-penelitian yang terdahulu yang disitasi di sini. Gitu, kemudian roadmap. Nah, di Unugiri ini kita wajibkan Bapak Ibu, jadi di prodi itu ada yang namanya roadmap yang kita sebut sebagai fishbone. Bentuknya seperti ini, misalkan ini fishbone di prodi PGMI seperti ini. Nah, dari fishbone ini maka dia ambil satu fokus kajiannya untuk dijadikan roadmap gitu. Ini roadmap dari tahun 2026 sampai 2030 seperti ini. Namun ini kayaknya kok tidak terlalu kelihatan. Jadi seperti ini kurang lebih, jadi fishbone dan juga roadmap dosen yang harus ada di proposal. Nah, kemudian ada metode. Metode ini juga diminta diagram alir penelitian, kemudian metode penelitian harus memuat apa saja di sini, kemudian sejalan dengan rencana anggaran biaya. Nah, nanti panjenengan bisa ngecek apakah item-item yang di sini sudah ada atau belum. Oke, kemudian jadwal penelitian. Oke, jadwal penelitian. Setelah itu sudah daftar pustaka. Oke, daftar pustakanya ini biasanya kita pakai Vancouver. Oke, sesuai urutan pengutipan. Oke, itu untuk template penelitian Bapak Ibu. Kemudian di tombol review. Nah, nanti panjenengan mengerjakannya di sini nggih. Jadi ada beberapa komponen, panjenengan bisa langsung mengisi di sini. Misalkan yang pertama adalah rekam jejak yang relevan. Publikasi kekayaan intelektual, buku. Nah, memang ini agak sulit karena kita tidak mencantumkan ini nama penulisnya. Tapi biasanya di proposal itu ada tadi yang saya sebutkan dari roadmap fishbone, itu biasanya terlihat dia penulisnya dan juga publikasi yang pernah dilakukan Bapak Ibu. Nah, harapan kami ada beberapa publikasi dari tim penelitian yang dicantumkan di situ di data pustakanya. Nah, ini misalkan kalau
hanya 1 ya 1, kalau misalkan lebih dari 5 ya dipilih 5. Nah, bobotnya ini nanti akan otomatis, skornya maksud saya. Skornya ini akan mengikuti yang dipilih panjenengan. Nah, kemudian catatan ini mohon Bapak Ibu reviewer memberikan catatan di setiap ini nggih. Walaupun sudah oke, misalkan sudah baik, tapi coba memberikan niki nggih, masukan apa yang bisa dikembangkan seperti itu. Ini harapan kami supaya Bapak Ibu dosen yang mengajukan ini bisa belajar, bisa nanti dieksplor lagi untuk proposalnya seperti itu. Kemudian relevansi kepakaran dengan tema proposal. Oke, kan juga terlihat di situ di roadmap-nya. Jumlah kolaborator publikasi jurnal berreputasi internasional. Oke, ini juga dari penelitian yang terdahulu ada enggak jurnal internasionalnya. Dan juga nanti kolaborator yang sudah dilakukan. Nah, ini rekam jejak nggih. Ini rekam jejak. Ini mungkin memang agak sulit ngeceknya karena kadang di proposal juga tidak dicantumkan nggih. Mungkin penulisnya lupa mencantumkan dari artikel-artikel dia yang dimiliki. Kemudian urgensi penelitian, ketajaman rumusan masalah, silakan dipilih ketajamannya seperti apa, inovasi pendekatan pemecahan, apakah inovatif atau tidak, kemudian state of the art, ini juga penting ya. Banyaknya penelitian ini, banyak penelitian serupa, artinya penelitian ini sudah banyak dilakukan, gitu ya. Kemudian menggunakan pendekatan baru misalkan, oke ini yang paling baik. Kemudian akurasi peta jalan roadmap, ini yang roadmap tadi. Oke, kemudian metode ini pilihannya adalah akurat, kurang, dan tidak akurat. Kemudian kejelasan pembagian tugas. Di situ harusnya di proposal ada pembagian jelas dari setiap tim. Misalkan desain A dia melakukan apa, desain B apa gitu nih. Kemudian kesesuaian metode, waktu, luaran, dan fasilitas. Kebaruan referensi. Dan juga relevansi dan kualitas referensi. Nah, ini untuk review usulan. Silakan Bapak Ibu nanti memberikan catatan jika perlu perbaikan, silakan. Kalau jika sudah baik dan perlu pengembangan, silakan dicantumkan juga di situ. Nah, jadi untuk skor-skornya ini nanti otomatis ya Bapak Ibu. Untuk nilainya juga mengikuti nanti untuk skornya. Nah, untuk RAB realistis dengan kegiatan penelitian. Nah, ini mohon masukan dan saran terhadap RAB yang dibuat. Misalkan penelitiannya tidak memerlukan pembiayaan yang besar, ya disesuaikan dengan ajuannya. Kalau ketika ajuannya besar, tidak masuk akal, ya monggo dikomentari seperti itu. Nah, ini rekomendasi tidak diterima, dipertimbangkan atau diterima. Ini monggo terserah panjenengan penilaiannya seperti apa. Ini tidak menentukan, karena yang menentukan nanti tetap dari kami LPPM. Ini cuma saran dari reviewer. Ketika saran dari reviewer tidak diterima, ya nggak apa-apa, monggo. Nanti akan tetap kita pertimbangkan. Oke, nah kalau ini disimpan draft Bapak Ibu, ketika kita sudah pilih, terus disimpan draft, maka nanti di sini akan hilang, karena di sini yang belum ditinjau. Kalau yang sedang ditinjau, ini nanti ada 1, seperti itu. Kita buka lagi, bisa dilanjutkan lagi. Makatan ketika Bapak Ibu di hari ini memang belum selesai, nggak apa-apa disimpan dulu. Nanti hari berikutnya bisa dilanjutkan lagi. Oke, ini untuk penelitian. Kemudian kita beralih ke pengabdian. Nah, ini ada contoh.
pengabdian. Untuk template pengabdian, ini kita mirip ya, hampir sama dengan yang di Hibah Bima nggih, di dikte. Di penelitian juga ya, juga kita sesuaikan template-nya dengan yang ada di Bima. Harapannya dari dosen-dosen kami sudah terbiasa dengan template seperti ini. Kalau nanti suatu saat mengajukan Bima, ini sudah terbiasa untuk mengerjakan. Oke, ini mulai judul, kemudian pendahuluan. Nah, ini analisis situasi dan permasalahan mitra. Oke, ini harus ada kondisi mitra sasarannya seperti apa. Oke, kemudian di sini ada dua Bapak Ibu mitranya. Jadi jenis mitra itu ada dua, mitra yang produktif secara ekonomi dan yang tidak produktif secara ekonomi, seperti itu. Nah, kalau produktif secara ekonomi ini bisa dibahas terkait dengan produksi, proses, produk, karena dia menghasilkan produk yang dipasarkan. Untuk yang non produktif secara ekonomi, ini misalkan mitranya mitra desa seperti itu, atau mitra lembaga pendidikan, bisa seperti itu. Jadi dia tidak produktif secara ekonomi. Kemudian yang nomor 3 adalah uraikan tujuan pelaksanaan kegiatan dan kaitannya dengan SDGs, IKU, Astacita, dan fokus RIRN, serta bidang unggulan pengabdian. Nah, ini harus ada di latar belakang kaitannya, permasalahan, atau kaitannya yang dilakukan pengabdian ini dengan SDGs, IKU. Ya. Nanti ada Bapak Ibu di sini harusnya dicantumkan, dicek nanti, mohon dicek untuk kesesuaian dengan SDGs. Nah, seperti ini. PKM ini mendukung SDG 1 tanpa kemiskinan, SDG 9, kemudian IKU, ada IKU berapa saja yang relevan, kemudian Astacita, kita tahu bahwa di Presiden Prabowo sekarang ini mengenal Astacita, ada beberapa Astacita yang harus kita kaitkan dengan kegiatan pengabdian masyarakat. Misalkan di sini meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing internasional, meningkatkan kualitas hidup manusia, dan seterusnya. Oke, kemudian ada bidang fokus dari RIRN, Rencana Induk Riset Nasional. Kemudian di sini ada bidang unggulan Wonogiri. Nah, ini contoh proposal ini sudah lengkap, jadi dia mengaitkan kegiatan PKM yang akan dilakukan dengan beberapa ini, dari SDGs sampai dengan bidang unggulan Wonogiri, misalkan seperti itu. Kemudian yang C, permasalahan dan solusi. Di sini akan diuraikan permasalahan yang akan ditangani. Nah, tadi saya sudah menyebutkan kalau dia skemanya adalah pemula, maka hanya satu bidang permasalahan yang akan disasar. Kalau dia PKM, ini ada dua bidang permasalahan untuk skema PKM. Nah, terus, ini misalkan dia produktif secara ekonomi, maka bisa memilih bidang produksi, manajemen, pemasaran, seperti itu. Nah, ini juga sama dengan yang tidak produktif secara ekonomi. Mungkin kebanyakan di manajemen seperti itu, untuk yang non produktif atau tidak produktif secara ekonomi. Oke. Nah, ini dijelaskan proposalnya bidang produksi, bidang manajemen, bidang pemasaran, bidang branding. Ya, kalau lebih dari 2 bagaimana? Nggak masalah Bapak Ibu. Kalau misal ini minimal minimal kalau misalkan PMP ini 1,
PKM 2. Oke, kemudian solusi. Oke, solusi di sini. Jadi dari permasalahan tadi, solusinya apa yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian. Kemudian kalau ada solusi, kemudian ada target luarannya seperti apa. Oke. Kemudian, oke, hasil riset tim pengusul dan peneliti yang berkaitan. Nah, ini hasil hasil penelitian dari tim peneliti atau bisa hasil pengabdian masyarakat yang pernah dilakukan juga boleh. Harus dimasukkan di sini, Bapak Ibu. Nah, ini misalkan di sini di dalam tabel ini ada permasalahan, kemudian solusi, luarannya seperti apa. Nah, luaran di sini, oke, bisa kalau yang semestinya yang diinginkan di sini ada luaran dari peningkatan pemberdayaan ya, misalkan di sini 100% anggota UMKM meningkat pengetahuan ya, aspek pengetahuannya ini akan meningkat berapa persen. Jadi harus ada kuantitatifnya sebenarnya, Bapak Ibu. Ya, ini sudah oke sih, meningkatnya berarti semua anggota UMKM ini punya peningkatan pengetahuan, misalkan seperti itu. Kalau misalkan bidang ini tadi yang saya contohkan, bidang pemasaran, misalkan jadi ada target, misalkan peserta pengabdian nanti harus bisa melakukan digital marketing, misalkan seperti itu. Ada berapa yang bisa dilakukan, ada berapa orang bisa melakukan, meningkat atau tidak, yang awalnya berapa, kemudian jadi berapa, misalkan seperti itu. Kalau luaran yang ini adalah luaran, ini sebenarnya luaran dari kegiatan pengabdian. Ini ada jurnal, artikel jurnal maupun video kegiatan dan seterusnya. Oke, kemudian metode ya, ini menjelaskan tahapan, langkah, solusi yang ditawarkan, kemudian setidaknya dalam proses pengabdian itu ada 5 tahapan yang dikerjakan, mulai dari sosialisasi, kemudian dilanjut pelatihan, penerapan teknologi, pendampingan dan evaluasi, dan keberlanjutan program. Nah, harusnya di proposal ini juga nantinya menjelaskan 5 aspek ini. Dimulai sosialisasi, pelatihan, dan juga sampai keberlanjutannya seperti apa, dijelaskan di sini. Nah, seperti ini, dijelaskan satu tiap tahapan. Kemudian metode pendekatan, penerapan teknologi dan inovasi yang ditawarkan. Oke, kemudian tahapan setiap ini ya, untuk mengatasi setiap permasalahan yang ditargetkan. Misalkan tadi bidang produksi, manajemen, pemasaran, dan seterusnya. Ini metodenya seperti apa. Kemudian diuraikan partisipasi mitranya. Tentunya ketika akan melaksanakan pengabdian, dia sudah observasi terlebih dahulu ya, ke tempat mitranya atau tempat sasarannya di mana. Gitu. Dari situ partisipasi mitranya bisa dideskripsikan di sini. Oke, dan seterusnya sampai peran tugas dari masing-masing anggota. Tiap tim diuraikan. Misalkan di sini, ini setiap tahap, uraian kegiatan, oke, sudah oke. Kemudian, oke, terus, nah ini dijelaskan setiap nama memiliki peran apa. Gitu. Yang selanjutnya adalah gambaran teknologi dan inovasi. Nah, dalam kegiatan pengabdian tentunya ada kita wajibkan ada teknologi atau inovasi. Nah, ini biasanya yang diserahkan ke mitra seperti itu.
Jadi kalau di BIMA, di Bahan Nasional Dikti, itu diwajibkan 50% teknologi inovasi ini diserahkan ke mitra. Di kami juga seperti itu, jadi teknologi inovasi harus ada yang diserahkan ke mitra, tapi tidak 50%, mungkin 20 atau berapa persen gitu. Nah, di sini dijelaskan teknologi inovasinya apa, disertai dengan gambar, spesifikasi ukuran kebermanfaatan, seperti itu. Nah, misalkan ini pakai aplikasi pencatatan keuangan. Nah, ini yang akan diserahkan ke mitra. Terus kemudian jadwal pelaksanaan dan juga daftar pustaka juga sama dengan Vancouver Style. Oke, ini dari ini ya, dari proposalnya. Kemudian untuk mereviewnya, di sini ada beberapa komponen sama dengan penelitian. Jadi penjelasan kondisi eksisten mitra ini sudah dijelaskan dengan jelas, runtut, lengkap atau belum, gitu ya. Ketajaman analisis situasi sudah sangat jelas atau tidak jelas, silakan dinilai. Rumusan masalah prioritas. Nah, di sini tadi yang saya maksud, untuk PKM ada 2, PMP ada 1. Kalau di sini masih ada PPI, ini kita tidak buka tahun ini. Jadi pastikan sesuai. Kalau pemula itu hanya ada 1 aspek yang disasar, yang PKM ada 2. Kesesuaian solusi dengan permasalahan mitra, apakah mitra ini membutuhkan solusi yang ditawarkan atau tidak. Kalau enggak, berarti kan tidak sesuai. Oke. Kemudian metode rencana kegiatan yang ditawarkan. Oke. Kemudian pelaksanaan pengabdian dan metode penyelesaian. Nah, tadi ada 5 tahapan yang harus ada. Misalkan di situ ada harus ada sosialisasi, harus ada pelatihan, terus penerapan teknologi, dan seterusnya yang ada 5 tahapan tadi. Partisipasi mitra sasaran. Oke. Ini apakah melibatkan mitra sasaran atau tidak? Ya, tentunya harus ada ya. Mitra sasarannya harus terlibat dalam kegiatan. Jadi seperti metode partisipatory itu ya, para itu kan harus ada mitra yang ikut terlibat aktif. 8 adalah kesesuaian penugasan kompetensi tim pelaksana dan mahasiswa. Apakah sudah dijelaskan atau belum? Kesesuaian iptek yang ditawarkan. Nah, ini hasil teknologi ditawarkan tadi sudah baik atau belum? Implementasi penerapan teknologi. Nah, sudah dijelaskan secara spesifik atau belum? Sekarang di situ tadi diwajibkan ada spesifikasi ukuran kebermanfaatan. Ini sudah sesuai atau belum? Kewajaran tahapan target capaian luaran, wajib, dan penyelesaian. Kita ada luaran wajib ya Bapak Ibu untuk pengabdian ini lebih banyak dari penelitian. Nah, selain artikel, ya, artikel pengabdian, ini ada juga video, ada juga berita di media massa, dan juga ada apa ya? Saya lupa satu lagi. Nah, ini apakah sesuai atau belum capaian luaran wajib ya yang sudah dijelaskan di proposal. Kesesuaian jadwal, oke. Kemudian anggaran biaya, penjelasan rencana peningkatan level keberdayaan. Oke. Oke, terkuantifikasi kata kuncinya di sini. Jadi bisa terukur dari peningkatan levelnya. Misalkan tadi levelnya meningkat di aspek produksinya, aspek pemasaran, ini bisa terkuantifikasi. Satu artikel ilmiah yang dipublikasikan melalui jurnal terakreditasi SINTA, ini luarannya. Nah, di
di luaran ini harus dijelaskan, disebutkan atau dicantumkan link jurnal yang dituju. Satu artikel pada media massa elektronik ini juga luaran. Oke, dan video kegiatan. Video kegiatan. Oke, yang kita sarankan adalah YouTube dari lembaga, bisa Wonogiri, bisa LPPM Wonogiri. Sama dengan tadi, rekomendasi bisa dipilih menurut panjenengan masing-masing. Oke, saya rasa itu penjelasan dari saya. Nanti kalau ada tambahan mungkin bisa ditambahkan Pak Yusuf sama Yulia. Mungkin itu Pak Yusuf dari saya. Mohon maaf agak sedikit panjang. Saya kembalikan ke Pak Yusuf, monggo. Oke, baik. Terima kasih Pak Ivan atas penjelasannya. Langsung saja saya buka sesi untuk diskusi tanya jawab. Monggo, Bapak Ibu selaku reviewer tentunya mungkin barangkali ada hal yang ingin disampaikan atau ditanyakan, maka kami persilakan. Monggo, Pak Randy, Bu Roma, Pak Irsyad, Pak Afton, Pak Hanafi, monggo. Kalau memang ada hal yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Ya, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ivan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya. Salam kenal Bapak Ibu semuanya. Mas Randi juga. Baik, mohon izin Pak Ivan, mungkin saya ingin menanyakan terkait RAP. Apakah nantinya ada kriteria khusus untuk RAP? Mungkin seberapa persen untuk batasan ini, seberapa persen untuk ini, itu ada atau tidak, atau pokoknya rasional saja atau bagaimana? Mungkin itu dari saya. Ya, terima kasih. Oke, langsung monggo Pak Ivan. Terima kasih Pak Seni Hanafi. Untuk RAP, memang benar di RAP, khususnya yang kalau pengabdian itu ada persentasenya, tapi kalau penelitian tidak ada persen-persennya. Mungkin saya jelaskan di panduan. Panduan itu ada Bapak Ibu. Di panduan di bagian ini terakhir. Nah, di sini pertanggungjawaban laporan keuangan di sini menggunakan SPU-nya di internal kami Bapak Ibu di Wonogiri. Kemudian bukti SPTP untuk penelitian. Ini terdiri dari bahan pengumpulan data, sewa peralatan, analisis data, pelaporan. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi untuk persentasenya tidak kita tentukan untuk ini. Nah, item-itemnya bisa dilihat di sini kalau ingin mengecek Bapak Ibu. Terus peneliti tidak diperkenankan menerima honorarium. Tidak boleh ada honorarium. Dana penelitian tidak boleh digunakan untuk pembelian alat seperti mesin, alat laboratorium, peralatan kantor, atau peralatan yang berpotensi menjadi aset. Ini tidak boleh dalam penelitian. Nah, kecuali kalau di pengabdian itu ketika teknologi dan inovasi yang diberikan ke mitra itu boleh, karena nanti ada bukti serah terima aset dari peneliti kepada mitra, itu diperbolehkan. Kemudian dana penelitian tidak boleh digunakan pembelian alat komunikasi, pulsa, paket internet, itu tidak boleh. Ini sih kalau yang di penelitian ya kita rambu-rambunya seperti ini. Kalau di pengabdian masyarakat, ini kita
kita batasi. Misalkan di komponen upah dan jasa maksimal 15%, teknologi inovasi minimal. Kalau ini minimal ya, minimal 20, biaya pelatihan 25 maksimal, kemudian perjalanan maksimal 15%. Biaya lainnya 25%, dan masing-masing sudah dijelaskan di sini terkait itemnya apa saja. Nah, kalau di pengabdian memang ada persentase-persentase pembagiannya, namun Bapak Ibu tidak usah mengecek detail karena di sistem kami sudah otomatis ketika dosen kami menginput RAB untuk terutama yang pengabdian, untuk persentasenya ini sudah by system ya. Jadi ketika di sini misal upah dan jasa dia inputnya lebih dari 15% ya tidak bisa lanjut seperti itu. Nah, kalau ini sudah by system di sistem kami. Seperti itu nggih. Ini aturannya bisa dilihat di panduan. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan Pak Husni. Ada yang kurang jelas mungkin? Baik. Baik, berarti sudah bagus nih sistemnya ternyata. Baik, jika begitu maka kami lebih mudah. Baik, terima kasih Pak Ivan. Sama-sama. Jadi untuk jumlah juga sudah by system Bapak Ibu, ketika kuota atau pendanaan yang diberikan di suatu skema itu kan beda-beda, tapi sudah by system itu sudah tidak bisa melebihi nominal yang sudah disetting, ditetapkan. Oke, baik. Terima kasih Pak Ivan atas penjelasannya dan Pak Husni atas pertanyaannya. Ini ada pertanyaan dari salah satu reviewer atas nama Ibu Mahruzah. Untuk pembagian anggota, haruskah nama di bagian job disk? Nah, begitu. Ini monggo ditanggapi. Pembagian anggota di proposalnya itu memang sebaiknya by name Jadi tiap anggota baik itu dosen maupun mahasiswa ini sudah dibagi tugas-tugasnya, dicantumkan seperti itu. Kalau misalkan ini tim ya boleh, misalkan tim dibentuk tim ini bagian apa, tim ini bagian apa juga monggo silakan. Seperti itu. Oke, baik. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi. Karena kalau sudah dirasa cukup, ini akan saya akhiri untuk sesi ini. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah cukup Sip, sampun. atau sampun nggih? Alhamdulillah. Nah ini, jadi sementara mungkin itu nggih. Jadi nanti kalau memang ada hal-hal yang kiranya masih masih apa istilahnya masih membingungkan atau kurang jelas nanti apa namanya bisa ditanyakan di grup saja. Karena memang kadang itu masalah itu muncul kalau ketika praktek gitu loh. Ya, kan seperti itu. Jadi nanti mungkin ketika apa ada problem, ada mungkin ada kurang pahamnya, bisa ditanyakan langsung di grup ngoten nggih, Bapak Ibu. Oke, baik. Saya kira Pak untuk Yusuf ya monggo. menambahkan, Bapak Ibu untuk timeline dari review ini kemarin kita jadwalkan 10 hari Bapak Ibu. Jadi tanggal 16 sampai tanggal 26 Kalau kemarin kita targetkan seperti itu. Harapannya itu bisa terlaksana mengkaten. Mungkin itu Pak Yusuf. Terkait dengan passwordnya nanti kita share di grup. Sampun Pak Yusuf. Oke, baik. Nah, terima kasih Pak Ivan atas tambahan informasinya. Bapak Ibu yang saya hormati,
terkait dengan acara kita hari ini, sosialisasi tentang reviewer, review proposal IPA Internal Wonogiri tahun 2026, saya kira sudah cukup dan sudah bisa difahami untuk semuanya. Untuk itu, izinkan saya selaku moderator dan cukup membawa acara pada pagi hari ini itu untuk mengakhiri acara sosialisasi hari ini. Namun sebelum saya akhiri, apabila saya ada salah-salah kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup acara sosialisasi pagi hari ini dengan mendengarkan sholawat Bahriyah Kubro bersama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin sholatan yatma'innu biha qalbi wa tanfa'u biha ulumi wa taqdi biha hawaiji wa tarfa'u biha درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة مع ذريتي وتكثر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وأضيافي وترزقوني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة يطمئن بها قلبي وترفع بها قلوبي وتقضي بها حوائجي وترفع بها درجتي وتهدي بها قومي وتخلص بها قلبي وتلهمني بها علوم لدني وتكرمني بها بالسعادة والكرامة مع ذريتي وتكثر بها أموالي وأصحابي وتلاميذي وأتباعي وأضيافي وترزقوني اللهم تمام نعمتك وتمام رحمتك وتمام رضوانك وصل